A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sejarah perkembangan ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini sebenarnya berkembang sebagaimana perkembangan Islam. Zaman baginda Rasulullah ketika belajar mengaji dengan malaikat Jibril, sebenarnya sudah ada tajwid, cara membacanya. Tapi tajwid itu belum seperti sekarang, dibagi-bagi, ikhfa, izhar, idgham dan lain sebagainya, mat ini, mat itu semuanya. Tapi membacanya sudah dengan ada tajwid. Kenapa? Karena memang ketika itu Quran masih diturunkan di wilayah Arab. Karena bahasa mereka masih mudah untuk membacanya. Bagaimana posisi hurufnya, mereka sudah gampang untuk mengucapkannya. Kemudian seiring perkembangan Islam, pertama di Mekah, kemudian di Madinah, masuk ke wilayah Jazirah Arab, mungkin masih agak mudah. Kemudian masuk di luar Jazirah Arab. Bagaimana Islam berkembang, Ibu? Salah satunya Islam berkembang itu dengan apa? Masuk ke Indonesia dari mana, Ibu, masuknya? Salah satunya dari Aceh ya, Ustaz? Ya, siapa yang membawa Islam, Ibu? Para pedagang. Para pedagang. Kalau kita lihat, Ibu, di mana-mana itu, baik ke Malaysia, Indonesia, negara-negara lain itu, bahkan Rasulullah juga pedagang. Masuknya Islam itu dari pedagang, bukan para ulama yang hebat. Dari pedagang. Seharusnya ini juga menjadi misi para pedagang sekarang ini. Bagaimana kalau berdagang itu jangan sekedar berdagang, tapi ada misi dakwahnya. Dalam berdagang juga kita harus jujur. Bagaimana dagangnya Rasulullah. Kalau memang ini busuk, katakan busuk. Kalau dia tidak bagus, katakan tidak bagus. Sehingga keberhasilan yang dilewati. Jadi Islam itu dari melalui berdagang. Jadi ini pernah saya sampaikan ke ibu-ibu yang di Hong Kong yang kerja di sana. Kadang kalau mungkin ada satu tempat di lapangan, lupa saya lapangannya di Hong Kong itu, biasa kalau hari Minggu itu kumpul orang Indonesia di sana. Karena saya mengajar pengajian di lapangan itu juga, saya lapangan, lupa saya itu namanya, lapangannya. Biasa kalau hari Minggu pada kumpul orang Indonesia semua di sana. Nah, ibu-ibu saya katakan ke mereka, ibu-ibu semua sedang di daerah minoritas. Jangan jadikan niat ketika datang ke Hong Kong ini cari uang saja. Tapi datang niat dakwah, ajak majikan, ajak siapa yang dikenal di Hong Kong ini, ajak untuk masuk Islam. Kenapa? Islam itu datang berkembangnya itu melalui pedagang. Bukan para ulama-ulamanya, tapi mereka dagangnya itu bukan sekedar dagang, tapi menyampaikan syiar agama. Maka ibu-ibu semuanya ini, jadi walaupun kita bukan ulama hebat, paling tidak mengajak orang kebaikan itu sudah tanggung jawab. Kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dalam surah Al-Imran. Jadi dikatakan umat terbaik itu bagaimana? Selalu mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini kalau kita lihat, maka tajwid juga berkembang seperti itu. Bagaimana perkembangan Islam? Karena Islam semakin meluas, kemudian bukan bahasa kita sendiri lagi, seperti kita orang Ajam. Orang Ajam itu bukan orang Arab, kita ini orang Ajam. Dikatakan orang Arab, orang yang bukan lahjahnya orang Arab dikatakan orang Arab, menyebutnya dengan orang Ajam, termasuk kita. Maka berkembanglah ilmu tajwid. Kemudian yang pertama sekali membuat makharijul huruf yang berkaitan tentang huruf. Siapa kemarin namanya, Ibu? Masih ingat catatannya? Sawab. Azwab. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Oh. Itu yang membuat ini cikal bakal ilmu tajwid. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Zaman dahulu belum ada. Kenapa? Islam semakin meluas. Tapi ketika itu belum sempurna. Belum ikhfa, belum waqaf, belum mat. Baru makhraj dan sifat. Namanya adalah Mu'jamul Ain. Nama kitabnya. Itu cikal bakal ilmu tajwid. Baru kapan ilmu tajwid itu sempurna seperti sekarang, ada ikhfa, ada mat yang lain sebagainya. Itulah yang pertama sekali membuat literatur
uh, ilmu tajwid secara lengkap yang pertama kali adalah namanya Abu Muhazim Al-Khokani. Nama lengkapnya adalah Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khokan yang lahir pada tahun 248 Hijriah dan wafat pada tahun 325 Hijriah. Ini sejarah pertama sekali buku tajwid ada. Tapi cikal bakalnya dari ulama-ulama. Titik baris itu mulai berkembang. Tapi mungkin yang menyinggung masalah tajwid itu dimulai dari Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang membahas tentang makharijul huruf. Pada masa Rasulullah semuanya hanya mengikut bacaan dari lisan. Kenapa? Karena ketika itu masih orang Islam itu banyak masih di wilayah Jazirah Arab. Kemudian Islam berkembang dibawa oleh para pedagang. Kemudian perlu diajarkan ilmu tajwid ini karena memang Al-Quran ini bukan bahasa dialek kita. Walaupun terkadang ada persamaan, alif dengan A nggak jauh beda. Tapi terkadang ada banyak yang berubah sekali. Karena memang dari setiap logat, setiap bahasa, pasti ada kata-kata yang sulit untuk diucapkan. Maka perlu ada ilmu tajwid agar Quran itu sesuai dengan hak maunya bagaimana dia dibaca. Tidak lari dari standar bagaimana Rasulullah membacanya kepada malaikat Jibril. Maka perlu ada ilmu, karena memang kita bukan orang Arab lagi. Bahkan kita tidak memahami Quran lagi secara makna. Apa maksud dari tujuan. Kenapa? Karena sudah begitu jauh jaraknya di antara kita. Karena sudah jauhnya di antara jarak kita dengan baginda Rasulullah. Sehingga bagaimana salah satu pemeliharaan Al-Quran itu tetap terbaca dengan baik dan benar, ada ilmunya. Kemudian, ilmu sejarah juga menyatakan perkembangan ilmu tajwid dari zaman Rasulullah seiring dengan perkembangan ilmu-ilmu lainnya. Walaupun begitu, seluruh hukum yang berkaitan dengan hukum nun sakinah, mim sakinah, mad, waqaf dan sebagainya belum dinamakan dan dibukukan. Jadi awal-awal itu pada Musa, Abu Muhazim dan Al-Khokani. Jadi belum ada nama istilah mad asli, huruf halqi, huruf lisan. Itu yang membagi-baginya semua itu ulama-ulama di akhirnya, di belakang. Oh, ini huruf-huruf tenggorokan, itulah namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi buat huruf halqi, huruf lisan, huruf bibir. Itu perkembangannya. Kemudian penulisan dalam ilmu tajwid sejak dahulu sampai sekarang tidak begitu banyak. Kenapa? Karena ilmu tajwid ini tidak berkembang. Dia mentok sudah habis. Hanya cakupan tema-tema tertentu saja. Tidak seperti fikih yang akan terus berkembang sesuai dengan permasalahan umat. Dulu mungkin belum ada corona, dibuat sekarang fikih corona. Dulu mungkin belum ada WhatsApp dengan stiker-stiker, dibuat bagaimana fatwa ulama, berkembang terus. Sehingga itu hukum fikih beda dengan hukum tajwid. Karena Quran juga kan tidak ada perubahan-perubahan, jadi ilmunya cukup itu saja, tidak ada penambahan yang lain. Menurut Imam Ibnu Jazari, dialah orang yang pertama kali menyusun kitab tentang tajwid. Kitab yang ditulis Abu Muhazim Al-Khokani dengan judul Ra'yatun fi qawli fi qurra wa husnul ada. Ini nama kitabnya. Di kemudian hari mempengaruhi kitab-kitab tajwid lainnya yang ditulis oleh para ulama kompeten. Kemudian ulama-ulama yang lain juga membuat kitab tajwid. Ini nama-nama kitabnya, kitab At-Tanbih ala al-lahnil jali wal lahnil khafi. Kitab yang membahas bagaimana kesalahan besar dan kesalahan kecil. Nama penulisnya adalah Abu Hasan Ali bin Ja'far bin Muhammad As-Saidi Ar-Razi. Kemudian di kitab-kitabnya lagi, kitab Ar-Ri'ah, Tajwid Al-Qira'ah, Tahqiq Lafzi Tilawah. Kemudian kitab lain, Tahmid fi Al-Itqan wa Tajwid. Tahmid fi Ilmi Tajwid juga. Ini nama-nama kitabnya. Kemudian karya-karya ulama Nusantara ini banyak lagi. Ini hanya perwakilan saja. Kalau kitab tajwid masih banyak. Ini perwakilan nama-nama ulama yang mengarang kitab tajwid. Kemudian kalau di Nusantara masih banyak. Ini 5 saja yang saya ambil perwakilan. Contoh Hidayatul Mubtadi Tajwid Sunda di dalam bahasa Sunda ditulis oleh Said Ali Al-Idrus. Atau pelajaran tajwid buku hijau ditulis oleh Mas'ud Asy-Syafi'i. Kemudian Tajwid Al-Qur'anul Karim ditulis Ismail Tekat. Atau metode Maisuro ditulis Kiai Haji Ahmad Fatoni, orang Jakarta, dosen PTQ Jakarta. Kemudian Fathu Al-Manan, ini orang yang masih hidup, Kiai Ahmad Fatoni. Beliau ini pakar qiraah sab'ah. Kemudian Fathu Al-Manan, kitab tajwid Jawa ditulis Kiai Haji Maftu Basumi Birri. Jadi berikut para ulama itu umat muslim yang
jauh dari zaman baginda Rasulullah bisa membaca Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Jadi banyak Quran tergantung di negara-negara tersebut. Mungkin diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan ulama-ulama setempat yang menulis buku tajwid tersebut. Maka ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus selalu disertai doa. Maka daripada itu tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Silakan Ibu yang mau tanya tentang sejarah perkembangan ilmu tajwid. Bisa dipahami penjelasan saya? Insya Allah bisa, Ustadz. Iya. Ini sudah habis materi kita. Silakan ada yang mau tanya. Atau mau dilanjutkan lagi, kita ambil satu lagi atau bagaimana? Mungkin tinggal 15 menit lagi menuju jam 12, mungkin sudah selesai aja, Ustadz. Oh, sudah selesai saja, Bu ya. Iya. Ibu ada yang bertanya? Oke, tidak ada mungkin, Ustadz. Iya. Bagaimana Mbak Sri? Kita selesaikan? Kita dulu dokumentasi? Atau juga ada mau pertanyaan dari materi awal sampai akhir, mana yang belum Senin sampai Jumat? Mungkin yang mau bertanya materi yang kemarin boleh juga. Ya, dari materi Senin sampai Jumat. Ya. Saya sih yang mana yang masih bingung dari kertas-kertas itu? Malu mau bilang. Mungkin ada dari Ayumi, cuman mungkin masih ditulis. Oh iya, Bu Victoria Pak. Ya, Oke. Namanya Victoria Pak. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin tanya Ustadz dikit sebelum selesai. Aduh. Kan sering tuh kita kalau lagi baca Al-Quran ya, kadang-kadang lagi fit, bisa lah tuh sebelum tanda wakaf atau tanda wasol itu kita bisa satu nafas. Tapi kadang kalau lagi nggak fit, bukan terbata, maksudnya nggak kuat nafas ya, kita harus berhenti yang tidak ada tanda wakaf. Nah, bagaimana cara bijak? Kan kita nggak tahu arti. Kadang-kadang di Quran tuh nggak ada terjemahan atau bagaimana. Tapi bagaimana caranya selain yang umum yang kita tahu, wow, fa, gitu-gitu ya. Cara-cara mewasolkan setelah kita wakaf sembarangan kayak gitu, maksudnya yang tidak sesuai dengan kaidah di Al-Quran itu. Gimana ya cara bijaknya supaya enggak merubah arti atau apa ya, wakaf, apa mereka suka bilang wakaf apa ya yang kurang bijak gitu, Ustadz. Caranya gimana ya tandanya? Mau tidak mau harus paham arti. Ini nggak bisa ditoleransi. Yang pertama. Yang kedua, wakaf yang sudah ditentukan itu sangat membantu. Ada sholat, kola, jim, dan lain sebagainya. Ini membantu kalau nafas kita nggak sampai dari awal ayat hingga akhir ayat. Yang berikutnya, bagaimana lagi membantu? Contoh kita nggak ketemukan tanda-tanda tersebut. Ya, ada huruf waw, fa, itu huruf atop atau sambung. Tapi saya katakan yang membantu itu summa, la, hatta, illa, itu belum tentu semuanya bisa menjadi rujukan. Terkadang ada orang yang nggak paham juga dengan artinya. Wow itu dianggap huruf atau padahal itu huruf aslinya. Maka saya katakan kalau dari tanda-tanda tersebut paling tidak 75% sudah bisa dikatakan benar. Kemungkinan nanti suatu waktu akan dapat salahnya. Tapi sudah membantu. Maka bagaimana lagi caranya? Tidak ada lagi cara lain selain kita paham maknanya. Kalau di luar dari tanda-tanda wakaf yang olah sholat, selain tanda waw dan lain sebagainya. Itu sebenarnya waw, fa itu sudah membantu di luar dari tanda-tanda yang sudah ada tanda wakaf ikhtiari. Seperti itu. Jadi kalau dicari solusinya sudah tidak ada lagi solusi. Mau tidak mau kita harus tahu arti. Karena kalau nggak tahu artinya, gimana ya cara menentukan subjek predikat objeknya? Karena dari situ agar si pendengar paham apa maksud yang dibaca. Seperti itu. Baik Ustadz, kalau kayak gitu, jadi sebelum kita mau berhenti mana kita lihat dulu artinya kali ya Ustaz gitu ya solusinya. Tapi kalau seandainya di dalam satu ayat itu banyak tanda-tanda wakaf nggak perlu lihat arti.
Ada kola, ada sola, ada jim, ada mim, udah ambil saja. Kalau kebatasan kita nggak tahu arti karena memang ini sudah ditentukan ulama, otomatis boleh berhenti. Ambil saja. Karena terkadang ibu-ibu saya perhatikan ketika tadarus, terkadang sudah ada tanda itu masih dilewatin juga. Iya betul, karena nggak gitu. Ambil saja. Karena masih ada spare nafas dipikir. Iya itu nafasnya masih panjang lewat ke saya. Ambil saja berdiri. Lebih baik kita ambil nafas baru sehingga bacaan. Iya betul. Jadi ambil dispensasinya ya itu udah diberikan kemudahan. Iya walaupun itu pendek sekali. Ambil saja. Iya betul. That's why Ustadz saya itu suka banget ya karena saya punya problem hal ini ya. Jadi saya pikir gini. Makanya kemarin itu saya beli Quran Rumi Ustadz. Sangat-sangat membantu. Jadi di bawah itu kan selain ada Latin, juga di bawahnya tuh ada langsung terjemahan. Jadi per kata. Jadi memang agak-agak jarang-jarang jadi tulisannya. Cuman itu membantu banget Quran Rumi itu ternyata. Saya pikir kayak gitu kemarin. Alhamdulillah lah. Jadi saya lanjutin aja lah kalau pengen belajar kita tanda wakaf di mana berhenti walaupun belum ada tandanya pakai Quran Rumi kayak best ya Ustadz ya. Kemudian zaman sekarang sudah ada yang punya Quran wakaf ibtidah Ibu? Oh iya, wakaf ibtidah juga. Ada wakaf ibtidah, tapi wakaf ibtidah itu tidak akan sama tandanya juga di antara wakaf ibtidah satu dengan Quran wakaf ibtidah yang lain. Tergantung cetakannya. Ini juga harus kita garis bawahi. Ustaz saya punya wakaf ibtidah nih, tapi di Quran wakaf ibtidah ini seperti ini. Itu ulama yang mencetak Quran itu. Tapi ulama yang lain punya ilmu pemahaman sendiri. Jadi saya katakan wakaf ibtidah ini adalah kesepakatan di mana ulama di negara tersebut dan di mana Quran itu diterbitkan. Karena setiap Al-Quran mempunyai ciri khas tersendiri tentang wakaf dan ibtidah. Seperti itu. Oh baiklah. Baiklah Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nela. Pertanyaan saya hampir mirip dengan Bu Ayumi tadi Pak Ustadz. Jadi misalnya kita dalam satu ayat banyak tanda wakaf kafi gitu ya Pak Ustadz berturut-turut gitu, kola gitu. Tapi kita nafasnya masih panjang. Itu tadi sebaiknya diambil saja ya Pak Ustadz? Ambil saja Ibu. Walaupun masih kuat gitu ya? Kenyamanan kita, walah nafas saya masih panjang lagi kuat ini. Tiba-tiba dipaksakan sampai ujung nggak sampai. Akhirnya baru nampak kekurangan kita. Jadi kalau saya sarankan, walaupun nafas kita masih panjang, lebih baik kita berhentikan agar lebih indah baca Qurannya terdengar seperti itu. Baik Pak Ustadz. Ya. Pak. Oke, Bu Rara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya saya semalam mau tanya, tapi suara saya lagi enggak. Saya lagi nggak enak badan. Ini saya terlewatkan Pak Ustadz yang tentang nun wasol. Iya. Yang untuk yang kedua itu kan ada contohnya. Saya ini masih confused. Sayan atau sayat takhodaha. Ada nun wasol ya, bacanya. Iya. Sayanit. Berarti bukan fathatain ya Pak dibaca? Iya, fathatain. Oh, tetap dibaca fathatain. Jadi fathah. Bacanya jadi fathah, sayanit. Jadi yang baris fathatain itu selalu membacanya menjadi fathah. Walaupun secara tulisan dia fathatain. Berarti kalau dhammatain dia Quran Indonesia ya. Kita cerita tidak Quran Madinah. Quran Indonesia dhammatain dia jadi dhammah. Fathatain, kasrotain dia jadi kasroh, tapi fathatain tulisannya masih menjadi fathah. Kenapa? Karena biasanya fathatain dia terjadi pada tulisan mad iwad. Jadi kita boleh ambil dua, mau kita ambil mad iwadnya atau mau kita ambil nun wasolnya. Seperti itu. Berarti kalau diambil nun wasol dibacanya fathah. Iya, fathah, syai'anit. Syai'anit. Oh, berarti saya salah catat Pak Ustaz. Ya, syai'anit. Cara bacanya adalah syai'anit. Oke, iya jelas Pak Ustaz. Ya, syai'anit takhod syai'anit. Kalau kita berhenti jadi mad iwad, maka dia jadi mad iwad syai'a. Kemudian bagaimana lanjutkannya? Hamzah wasolnya jadi hidup.
ittakhadha. Jadi hamzah wasalnya hidup. Tapi kalau seandainya dia dilanjutkan, hamzah wasalnya tidak hidup, mat iwadnya tidak berlaku, maka dia jadinya syai'an ittakhadha. Nun wasalnya yang berlaku. Seperti itu. Nun wasalnya berlaku. Oh iya, oke. Sudah paham Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Rara. Bu Mai. Pak Ustadz, kemarin yang waktu kita bahas mat itu sempat ada pertanyaan, tapi menurut setahu saya belum dijawab Pak Ustadz sih. Ada yang tanya tentang mat asli dohiri dengan mat asli muqaddar itu apa ya Pak Ustadz? Ada pertanyaan saya di chatting ya Bu ya? Nah waktu itu pas kita bahas mat itu sempat ada yang nanya, tapi kalau nggak salah nggak kejawab. Saya jadi penasaran aja sih Pak, itu masuk ke dalam mat ini juga atau gimana gitu? Artinya apa? Itu saya juga belum tahu. Zohiri dan muqaddar ya Bu ya? Dohiri atau zohiri ya Pak? Zohiri dengan muqaddar. Saya kalau yang itu belum tahu. Mas Zohiri mungkin mohon maaf nanti akan saya cari tahu. Apa itu Zohiri dan muqaddar? Saya lupa juga. Apa yang ada pertanyaan kemarin itu kemana Bu? Saya nggak ingat. Di chattingan di chat waktu itu. Oh, saya juga nggak tahu kalau di chattingan ada Zohiri. Pak Ustadz, saya penasaran aja sih Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya ini, kalau Pak Ustadz nanti udah cari, boleh di-share juga ya Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Tapi itu termasuk mat nggak sih Pak Ustadz? Maksudnya saya coba lihat dulu Zohiri. Jangan sekarang hanya pengalihan bahasa saja. Oke, ada yang lain Bu? Itu saja Pak Ustadz dari saya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke Bu. Itu hanya sekedar pengalihan bahasa. Mat zahiri adalah mat tabi'i. Mat muqaddar adalah mat far'i. Bahasa saja. Jadi mat far'i yang 15 itu dikatakan mat muqaddar. Sedangkan zahiri itu adalah mat tabi'i itu. Oh, pengalihan bahasa. Nah, asli atau secara zahir, secara aslinya, hanya bahasanya saja sebenarnya itu. Oh. Ya, jadi ini saya baca mat zahiri, mat tabi'i atau zahiri dan tabi'i adalah muqaddar seperti itu. Oh, sebenarnya sama. Ya, jadi kalau kita kan menggunakan bahasa istilah mat asli atau mat far'i. Menggunakan istilah mat zahiri atau mat muqaddar. Oh, sama aja Zahir. Iya, sama. Baik, Mas. Ya, makasih Pak Ustadz. Saya penasaran aja sih itu apa gitu. Saya juga ini baru nemu istilah ini. Baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bu Mai. Yang baru juga saya. Jadi hanya pengalihan bahasa. Baik Pak Ustadz. Iya. Karena memang itu Bu ya, hanya pengalihan bahasa. Terkadang orang gunakan istilah beda. Ada orang gunakan idgham bi gunnah, kita pakai idgham ma'al gunnah. Ada orang gunnah musyaddadah, sebenarnya ilmunya itu saja. Idgham gunnah musyaddadah, ada wajibul gunnah. Nah, seperti istilah-istilah yang lain juga Bu ya, seperti waqaf, idgham kamil, idgham naqis. Sebenarnya idgham itu sudah kita pelajari, tapi penggunaannya yang berbeda. Itu saja Ibu. Oke, Bu Mai. Ada yang tanya Ibu Purwaning Tias, Ustaz. Ada lagi Bu Tutut? Dari Ibu Purwaning Tias ini tadi. Apa pertanyaannya Ibu? Dari Ibu Purwaning Tias, Ustaz, ada yang bertanya di luar materi tentang martabah yang guna. Yang mana Ibu? Bu Purwaning Tias. Martabah ini tingkatan dalam guna. Guna itu tidak ada tingkatannya. Guna itu ukuran cuma 1. Yang martabah itu dalam mat ada tingkatannya. 2, 4, dan 5 atau 6. Kemudian bagaimana ukuran martabah? Martabah itu ada tingkatannya. Tingkatannya tergantung kecepatan. Kalau semakin cepat baca Quran kita, maka otomatis gunanya ngikut kecepatannya. Sedang baca Quran maka gunahnya juga mengikut sedang. Lambat baca Quran kita juga maka gunahnya mengikut lambat. Yang ada martabahnya itu adalah dari segi mad 2, 4, dan 6. Kemudian itu juga panjang itu juga mengikut
bagaimana kecepatannya. Dan bagaimana merasakannya dengan bertalaqi. Seperti itu, Ibu. Ini ada pertanyaan juga. Apakah boleh dapat rekaman kajiannya? Ini mungkin nanti boleh dari timnya. Boleh dilihat di YouTube-nya. Silakan Bu Tutut. Ya, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini saya mau menyampaikan pertanyaannya Ibu Umu Hani karena japri ke saya, Ustadz. Oh iya. Pak Ustadz, boleh diulang kembali siapa nama yang menyusun pertama kali tajwid? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah Abu Muzahim adalah orang yang sama dengan Musa bin Ubaidillah? Iya. Terima kasih, Ustadz. Abu Muzahim itu Musa, nama lainnya sama. Abu Muzahim itu biasa orang, kalau orang Cina atau orang apa, kadang ada nama Muslim, ada nama gelar itu. Orang Arab juga gitu, ada namanya lakob, gelar. Seperti Abu Hurairah itu bukan nama aslinya. Jadi Abu Muzahim ini kan kadang orang seperti itu. Ada ustadz sering pakai nama anaknya, Bu ya. Abu siapa, Abu Syahid atau seperti itu. Ada, Bu? Pernah dengar ustadz yang pakai gelar nama anaknya pakai Abu ini? Iya. Iya. Umar Mita. Abu apa, Bu? Umar Mita. Ya, pakai abu apa biasa istilahnya, Bu? Abu apa gitu. Ada Abu Robani atau Abu apa, semuanya banyak. Itu sebenarnya nama anak. Ini namanya Abu, kalau saya mungkin bisa juga Abu Najah. Saya kalau mungkin bisa diganti nama saya seperti itu. Tapi karena saya biasa-biasa, banyak ustaz seperti itu. Pakai Abu ini. Kalau saya ya biasa. Sebenarnya itu boleh. Ini Abu Muzahim Al-Khawqani. Nama aslinya adalah Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khawqan. Ini namanya sama. Jadi ini hanya gelar nama aslinya ini. Atau siapa semua yang nama anak dilengketkan, dinisbahkan kepada nama bapaknya. Bapaknya pakai nama anak. Abu ini maksudnya dia bapaknya si Najah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak ustaz-ustaz kadang nggak pakai nama asli, pakai Abu ini, seperti itu. Nah, jadi itu nama aslinya. Kemudian tadi saya katakan cikal bakal awal sekali mulai dibukukan ilmu tajwid, tapi belum lengkap seperti sekarang. Ada ikhfa, ada mad dan waqaf dan lain semuanya. Cikal bakalnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang mencek bagaimana makharijul huruf, mu'jamul ain. Beliau cikal bakalnya makhraj dan sifat. Kemudian berkembang yang menyusun secara sempurna lengkap sudah siapa orangnya. Itulah Abu Muzahim Al-Khawqani atau Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khawqani. Maksudnya itu tetap satu orang nama. Satu yang di atas gelar, satu yang bawah nama aslinya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya sama atau tidak, sama jawabannya. Ustadz, jadi buku pertama ilmu tajwid itu Mu'jamul Ain ya, Ustadz? Itu yang cikal bakalnya. Buku pertamanya Mu'jamul Ain, tapi baru membahas makhraj dan sifat. Kenapa? Kenapa dikatakan ain? Karena huruf yang pertama dicek itu huruf ain. Di mana tengah lidah dibuat. Sifatnya apa saja? Huruf ba dicek lagi sampai ratusan kali oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Mungkin ada orang bisa bilang ba, bisa bilang ba. Oh, udaranya keluar. Berarti khawatir orang akan bisa salah lagi ketika mengucapkan huruf ba. Akhirnya dicoba lagi sehingga ubah itu keluar nafasnya nggak keluar. Itu namanya kitabnya Mu'jamul Ain. Maka kenapa dikatakan ain? Karena huruf yang pertama beliau cek huruf ain. Kemudian berkembang terus sehingga lengkaplah, ada ikhfa, ada semuanya yang kita pelajari sekarang. Siapa yang pertama kali membukukan? Itulah Abu Muzahim atau namanya Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khawqan. Apa nama kitabnya? Inilah judul kitabnya. Ra'yatun fi qawli fil qurra wa husnul ada. Ini nama bukunya. Seperti itu, Bu Tutut. Kalau ini di catatan saya ada abad kedua Hijriah dicetus pengucapan makhraj dan sifat oleh Syekh Al-Khair bin Ahmad Fatori ini tuh ya. Apa ya, Ustadz? Ya, ini juga pertama ada banyak perbedaan ulama, Bu. Ketika itu, nah cikal bakal muridnya yang pertama itu ada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini juga sebenarnya
dalam kitab-kitab ini nanti akan ada perbedaan. Nanti ketika di Rosam Usmani, kita belajar di Rosam Usmani besok, itu juga ada perbedaan-perbedaan tentang siapa orang yang pertama dalam menulis kitab tajwid. Tapi pendapat yang paling banyak yang disepakati oleh para ulama itu adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Seperti juga yang mengatakan yang kemarin Nasir bin Asim, itu juga orang mengatakan cikal bakal ilmu tajwid. Tapi itu adalah dari silsilah hidupnya siapa yang paling tua. Nah itu nanti dilihat biografinya lagi, Bu. Maka itulah yang sebenarnya kita melihatnya. Nah siapa biografinya? Itulah orang yang terdahulu. Walaupun terkadang dalam masanya sama. Kenapa? Karena dalam satu daerah itu atau suatu wilayah tidak satu orang yang pakar dalam bahasa Arab. Maka bagaimana cara melihatnya? Lihat usia lahirnya. Jadi seperti itu, Bu. Dan itu banyak terkadang pendapat ulama yang menentukan siapa orang yang pertama. Maka kita lihat pendapat yang paling masyhur, yang paling banyak disepakati oleh para ulama, yang untuk menulis titik ada Nasir bin Asim, kemudian orang yang menulis huruf hijaiyah pertama itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian untuk yang pertama kali membukukan ilmu tajwid secara sempurna Abu Muzahim Al-Khawqani. Ini yang pendapat kedua, itu yang dikatakan Bu Tutut. Ada juga yang pendapat yang lain, tapi yang lebih masyhur adalah Abu Muhazim Al-Khawqani. Seperti itu. Afwan Ustadz, tadi yang titik siapa Ustadz? Bukan Abu Aswad ya? Abu Aswad baris. Oh, baris. Iya. Kalau yang titik siapa Ustadz? Titik Nasir bin Asim. Nasir bin Asim, Khalil Ahmad bin Farahidi, itu yang makhrajul huruf tadi, itu adalah gurunya Abu Aswad Ad-Duali. Nasir bin Asim, Khalil bin Ahmad itu muridnya. Dan mereka itu pakar bahasa Arab semuanya. Jadi mana yang dahulu, titik atau baris? Baris dulu baru titik ada. Baris dulu baru titik ya Ustadz? Ya, baris dulu. Setelah tulisan Quran, rosamnya baris dulu baru titik. Itu urutan perkembangan sampai zaman sekarang. Oke, baik. Jelas Ustadz, alhamdulillah, terima kasih. Ya, ada lagi Bu? Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan dulu semuanya. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.